duduk di majelis ilmu di salah satu daripada taman surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingat Jumat yang lalu, saya rasa bersyukur banget masih bisa duduk di sini. Alhamdulillah kita masih bisa bermuajahah, masih dapat sama-sama duduk di kajian Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau yang tahu kejadian Jumat lalu tidak ada pilihannya, kita meninggalnya. Makanya begitu kejadian yang saya ceritakan cuma satu, jangan-jangan jodoh saya kematian. Alhamdulillah kita masih dapat duduk bersama di majelis ini. Kita lanjutkan, kita masih berada di dalam bab ikram duyuf, di dalam bab memuliakan tamu. Sini Al-Hawzain bin Ibrahim bin Smith mengatakan, qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'allahu bihi wa bi'ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa ulumi sayyidil salihin fid dharain amin al-adhan. Yanbaghi lish-shaykhi an yufarriqa mawdi'ain min baytihi, mawdi'an lid-duyuf wal ghuraba wa mawdi'an li majlis al-'ilm, imma huwa yudallisu fihi aw yad'u tasbih bidzalik. Ini satu pelajaran yang Jumat, 2 Jumat yang lalu, tapi belum sempat ada jelasin. Jadi di sini Al-Hawzain bin Ibrahim bin Smith mengatakan seharusnya dianjurkan bagi setiap orang ketika membangun rumah, ketika punya satu rumah, untuk menyediakan 2 tempat. Tempat apa saja? Yang pertama kata beliau, mawdi'un lid-duyuf wal ghurab, satu tempat yang disiapkan untuk tamu dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan yang ada kenal. Takut-takut ada sesama saudara muslimnya lagi dalam perjalanan kemalaman, mau nginep nggak punya duit, mau buka kamar hotel uang pas-pasan, akhirnya dia berhenti di depan rumah dia bisa ajak masuk. Itu. Dan bisa juga ruang ini digunakan untuk tamu. Itu yang pertama. Jadi harus disediakan ruang tamu. Mau ada tamu yang nginep, kalau nggak ada disediakan. Kenapa? Supaya begitu ada tamu, memuliakannya itu, menghormati tamunya, menyambut tamunya dengan betul-betul. Jadi nggak kerusingan, nggak kebingungan. Ini seharusnya dianjurkan untuk seperti itu. Tapi kalau yang rumahnya kontrak juga nggak bisa maksain. Rumah kontrak 3 petak, sediain buat tamu 1, buat dia tidur 1, dapurnya di mana, nyampur sama ruang tidur. Jadi ketika punya rumah dianjurkan ini yang pertama, satu tempat untuk tamu. Kayak kemarin begitu kita siaran pesantren Darussalam punya Abu Saleh Muhammad bin Ali Wasallam. Lihat, sudah ada tempat-tempat yang memang disediakan untuk tamu tersebut. Jadi tempat untuk tamu memang kosong dan fasilitasnya full dengan AC, dengan kasurnya. Ya, mungkin kalau yang tempat ini sama bapak-bapak nggak ada kasurnya karena namanya bapak-bapak udah biasa. Ya, tidur di mana aja. Tapi yang ibu-ibu itu ada kasurnya, sudah disediakan di bantalnya, sudah disediakan kulitnya. Ini seharusnya dianjurkan seperti itu. Jadi sediakan tempat khusus untuk tamu. Mau tamunya datang setahun sekali, datangnya 10 tahun sekali, intinya begitu datang tamu, apalagi ulama sudah siap, nggak kelampungan, nggak kebingungan. Waduh, ulama berapa? Yang dia tempat mana? Oh itu dulu maksudnya nyediainnya di mana-mana. Maka ini yang pertama. Kemudian yang kedua,
mengkaji ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikasih pilihan oleh beliau Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, imma huwa yudarrisu aw yad'u man yasmu'u bidzalik. Pilihannya dua, antara kepala keluarganya ngajarin anak dan istrinya, atau kepala keluarganya manggil ustaz, manggil kiai, manggil orang alim yang memang mampu untuk memberikan ilmu tersebut. Kenapa? Karena kewajiban mendidik, kewajiban memberi ilmu itu kewajiban orang tua, kewajiban seayah. Makanya ketika seseorang menitipkan anaknya di pesantren, sebetulnya ini orang tua dalam tanda kutip nggak mampu untuk mendidik anaknya, maka dititipkanlah si anak ini ke pesantren. Maka dititipkanlah si anak ini kepada orang yang mampu untuk mendidik anak tersebut. Supaya jadi apa? Supaya jadi orang yang benar. Jadi kalau orang tuanya merasa nggak mampu, bukan sok-sokan terus-terusin aja, akhirnya anaknya dididik dengan semau-maunya, jauh dari agama, kecepatan nggak bisa paham fikih nggak. Kemudian nanti apa yang mau diajukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya, mana yang jawab? Jadi jangan buat ngajarnya, tempat ngajarnya saja sudah harus dipersiapkan. Jadi begitu kamu rumah siapin kamar tidur 1, 2, sudah punya planning, siapkan berapa? Sudah punya planning, oh ini ruang tamunya, oh ini ruang khusus untuk belajarnya. Jadi saking sebegitu mulianya ilmu, makanya pantas kalau Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu mengatakan, ana abdul annani wa aku ini budak, kata Sayyidina Ali. Budaknya siapa? Man 'allamani wa hafa. Seseorang yang mengajarkan walaupun cuma 1 huruf. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ini kalau lihat Sayyidina Ali, Sayyidina Ali mengaku budak kepada siapapun orangnya yang mengajarkan Sayyidina Ali walaupun cuma 1 huruf. 1 huruf saja sudah bisa menyebabkan Sayyidina Ali menjadi budaknya orang yang mengajarkan 1 huruf tersebut. Apalagi orang yang mengajarkan kita kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang yang mengajarkan kita bisa baca Quran, bisa membaca surat cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Lebih-lebih lagi. Makanya aneh kalau ada seorang murid bertanya, bisa nggak kira-kira kita dapat ilmu tanpa mengabdi kepada guru? Loh, Anda ini budak. Budak itu lebih daripada pembantu. Jadi kalau pembantu dirinya masih milik diri sendiri. Tapi kalau budak itu jangankan uang, jangankan baju, dirinya saja bukan punya dia, punya acuannya. Jadi dirinya saja punya gurunya. Mau dia lagi tidur, mau dia lagi makan, mau dia lagi minum, dipanggil gurunya minta tolong, nggak ada rasa. Namanya budak ini Sayyidina Ali. Sekelas Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, ana babinatul ilm wa aliyu baba. Aku, kata Rasul, itu bagaikan kotaknya ilmu, sedangkan Sayyidina Ali pintu. Kira-kira masih mungkin nggak pintunya ilmu punya guru? Mungkin. Siapa gurunya? Rasul alaihi salatu wasallam. Makanya Pak Bu ingat ketika Rasul hijrah, Sayyidina Ali disuruh menggantikan posisinya Rasul alaihi salatu wasallam, berbaring di tempat tidur. Padahal apa? Bukan main-main, taruhannya nyawa. Coba kalau begitu orang kafir Quraisy yang ketika itu lagi dari Rasul kalah, dia sudah saking marahnya, dan belum dibuka setirnya langsung ditusukin pedangnya. Kira-kira mati apa hidup sih? Mati. Tapi kenapa sih kita lakukan itu? Karena beliau sudah mengatakan, ana abduman allamani wa hafa. 1 huruf saja aku mendapatkan ilmu dari seseorang, maka aku menjadi budak orang. Rasul bukan mengajarin dari 1 huruf kepada Sayyidina Ali, tapi Rasul yang menyelamatkan Sayyidina Ali daripada kegelapan menuju Islam yang sangat-sangat berat. Makanya pantas kalau disuruh ganti posisi Rasul, jangankan cuma duit, nyawa pun akan diberikan kepada guru. Ini yang harusnya ditanamkan dalam setiap pendidikan. Jadi itu 2 tempat yang harus. Makanya Pak Bu kalau yang belum punya tempat itu, dia punya rumah sendiri dan masyarakat sudah punya rumah sendiri, silahkan mulai. Oh, saya belum punya majelis buat belajar. Anak-anak saya kalau
menyediakan tamu untuk menyambut tamu. Maka mulai sekarang siapkan. Baik, kita lanjutkan. Di sini diceritakan Hazrat Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu dan Imam Malik radhiyallahu taala anhu Allah. Fasabba bi nafsihi al-ma'a 'ala yadihi wa qala lahu la yurawwi'uka ma ra'aita minni. Fa khidmatu ad-dhayfi 'ala al-mudhifi fardun. Jadi diceritakan satu ketika Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, imam pemimpin mazhab kita, panutan kita, datang berziarah kepada Imam Malik radhiyallahu taala. Jadi Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Satu ketika Imam Syafi'i datang ke tempatnya Imam Malik. Begitu datang, Imam Syafi'i membasuh tangannya sendiri. Ini mungkin di sini tidak diceritakan bagaimana keadaannya. Tapi ketika itu mungkin sedang ingin makan, jadi basuh tangan dulu. Nah, Imam Syafi'i membasuh tangannya sendiri. Jadi begini, angkat air, tangannya dibasuh sendiri. Nah, Imam Malik mengatakan apa? La yu'minu kama ra'aytu minni faqad tadayfi 'ala al-mudhi bi fadl. Kenapa kau melakukan ini sendiri? Kenapa kau tak suruh aku? Aku akan basuh tangannya. Faqad tadayfi 'ala al-mudhi bi fadl. Kata Imam Malik radhiyallahu ta'ala, kenapa aku minta itu kepadamu? Karena khidmahnya tuan rumah kepada tamu itu fardhu wajib. Penghormatan tuan rumah kepada tamu itu fardhu wajib. Padahal siapa guru? Imam Malik radhiyallahu ta'ala. Kira-kira pantas kalau Imam Malik membasuh tangannya Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Padahal Imam Syafi'i bolehnya Imam Malik. Tapi begitu Imam Syafi'i datang kepada Imam Malik sebagai tamu, Imam Malik meminta hal tersebut. Kenapa? Saking wajibnya, saking dianjurkannya untuk memuliakan tamu. Coba bayangkan, Rasul alaihi salatu wasallam mengikat antara iman kepada Allah dan hari kiamat dengan syarat menghormati tamu. Man yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfah. Syaratnya seseorang muslim akan sempurna imannya kepada Allah dan hari kiamat. Kapan? Ketika yukrim dhayfah, ketika dia memuliakan tamunya. Jadi kalau ada orang muslim kedatangan tamu, tamunya gak dihormati, artinya imannya kepada Allah dan hari kiamat gak sempurna. Itu saking ditekankannya, begitu wajibnya untuk menghormati tamu. Nah, ini yang perlu saya kasih tahu di sini. Menjadi tamu juga harus tahu diri. Jadi kalau nggak dikasih kesempatan untuk bertamu, ya jangan ngotot. Iya, kadang memang susah. Udah nelpon, dikasih waktu jam 10, tahu-tahu pulang jam 11. Sudah ditinggal, dia gimana? Namanya tamu, dia sudah datang sampai rumah. Tapi yang sangat penting yang jadi bertamu tadi. Makanya yang saya garis bawahi di sini, yang jadi tamu harus tahu diri juga. Kepentingannya apa? Kepentingannya sudah selesai, ya sudah pulang. Kepentingannya mau silaturahmi, mau bermuajalah, mau minta doa, sampaikan kepentingannya. Oh, kepentingannya mau nginep, sampaikan kepentingannya. Selesai kepentingannya, pulang. Jangan kepentingannya sudah selesai masih duduk, bawa makanan belum habis. Kesian tuan rumahnya. Kenapa? Karena selama tamu itu masih di rumahnya tuan rumah, masih di tempatnya tuan rumah, ini tuan rumah masih harus menghormati. Kenapa? Karena ada dua. Tamu ini dikatakan al-dhaif dan mayyit. Ada satu lagi, para ulama mengatakan al-dhaif dan mayyit. Ada yang mengatakan tamu itu seperti mayyit, ada yang mengatakan tamu itu seperti raja. Apa yang ada di rumahnya milik dia. Apa yang punya tuan rumah yang punya dia. Itu tamu. Tapi ada yang mengatakan tamu itu seperti mayat. Maksudnya apa? Kalau kata tuan rumah makan, ya tamu makan. Kalau kata tuan rumah tidur, ya tamu tidur. Jadi maksudnya mengatur si tamu selama ada di tempatnya tuan rumah ini adalah tuan rumah tersebut. Jadi makanya kalau bertamu, apalagi bertamunya sama guru sendiri, ya
memperhitungkan segala sesuatunya. Kenapa? Karena meskipun guru ketika muridnya datang menjadi tamu, ya seperti yang dicontohkan yang kemarin dengan Imam Syafi'i. Imam Malik gurunya sampai menawarkan harta seperti tegur. Kenapa kamu nggak nyuruh aku yang basuh tangan kamu? Karena itu kewajiban untuk kemuliaan yang seperti itu. Kemudian di sini diceritakan lanjutkan. Ada cerita menarik. Karena Habib Saleh bin Abdullah Al-Abbas idza qadima al-adab alaihi wa aradu Allah yusbihu as-salat wa ya'ti bid-duhni fayudahhidu aqdamahu wa hum la yashkurun. Jadi ceritakan Habib Saleh bin Abdullah Al-Abbas kalau beliau kedatangan tamu, tamunya mau tidur di malam ini tamu, itu beliau matiin lampu. Jadi yang matiin semua lampu ya, bukan tamunya matiin lampu. Beliau matikan semua lampu. Begitu lampunya dimatiin, ini tamu sudah tidur, kaki tangannya diminyakin. Kalau kata orang sekarang dikasih autan supaya nggak digigit nyamuk. Wahum la yashkurun, katanya saking hati-hatinya beliau menghormati tamu, takut ganggu tidurnya, itu diusahakan minyak mereka nggak rasa. Saking halusnya lampunya hati itu seperti ini. Maka kalau yang Indonesia sudah bersendiri, kira-kira sejauh mana kita sudah memuliakan tamu tersebut? Ya, kadang-kadang ada tamu mau ngeluarin makanan masih hitung-hitungan. Jangan yang ini, yang ini ada senang, yang itu aja tuh. Yang nggak senang yang dikeluarin, yang enak yang dikeluarin. Iya, ada yang begitu. Jadi kalau yang ada tamu, kadang masih suka memilih, jangan pakai itu, yang ini aja. Iya, soalnya ini enak kan buat kita sendiri. Jadi tamunya dikasih yang gak enak. Bagaimana kira-kira? Hormatnya maka introspeksi diri. Jujur memang kalau jujur. Kita lanjutkan. Di sini diceritakan ada satu cerita menarik. Kata rajulun ja'a yaqul wa lam yakun indahu syai'un yuqaddimuhu lahu siwa khayrihi alladhi yansu'ani. Jadi diceritakan satu ketika ada seorang laki-laki kedatangan tamu. Nah, ini laki-laki udah gak punya apa-apa, gak punya nasi, gak punya roti, gak punya apa-apa di rumahnya, gak ada makanan sedikit kecuali cuma kudanya yang dipakai beliau untuk berperang. Jadi udah gak punya harta apapun kecuali kudanya yang dipakai untuk berperang. Lantas apa yang dilakukan? Fadabahu ikraman lil-dhayfi wa qarrabahu lahu. Saking beliau memuliakan tamunya, fadabahu, disembelih itu kuda untuk tamunya. Padahal tinggal satu hartanya, tinggal kudanya doang. Nggak ada yang lain lagi. Udah gak punya duit, gak punya beras, gak punya apalagi roti, gak punya makanan sedikit pun, cuma punya kuda. Akhirnya kudanya disembelih disajikan kepada Toib. Tapi celakanya pada saat zawjatuhu wa khasaratuhu wa labatuhu ala dzalika yahtaju ila khair. Tahu-tahu ada setan yang paling berat. Istrinya marah, istrinya membentak. Kata orang sekarang, dia cuma tinggal punya motor, di motor tapi pakai gojek. Kedatangan tamu, nggak punya teh, nggak punya beras, nggak punya gula, nggak punya lauk. Akhirnya itu motor dijual, uangnya buat dia tersebut, buat menghormati tamu yang datang. Tahu-tahu istrinya lupa. Masih cerita. Masih ingat cerita setan terbelah. Ya, ini takut lupa ceritanya tadi. Selesai Ustaz ngejelasin, begitu seseorang sedekah kalahnya berapa setan? Berapa? 70 setan. Akhirnya ada laki-laki bilang, aneh mau ngalahin 70 setan, balik dia ke rumah, ngambil
beras. Dia istri mau ngapain Pak bawa beras malam-malam? Mau sedekah? Nanti Ustaz sedekah kalian minum dulu. Ini istri kamu sedekah itu kalau susah tetangga mau sedekah dulu. Cuma kalau lama sedekah tetangga mikirin lo. Rebutan beras, tarik-tarikan, ini suami ngotot mau sedekah, ini istri ngotot, ini sepadan yang dimasak, hancur. Datang lagi ke Ustaz, ditanya gimana ya bisa kalahin ibu setan, ibu setan kalah, dia nggak bisa kalah. Nah ini sama ceritanya. Udah dipotong itu, udah diomel-omel ini. Akhirnya apa yang dilakukan oleh laki-laki ini? Diceraiin itu perempuan. Di sini ada satu berupa ini khusus buat bapak-bapak. Ya, jadi dalam kitab ini itu diterangkan, dijelaskan bagaimana ada satu bab namanya bab nusyuz. Nusyuz itu istri yang kelawan sama suami. Jadi kalau istri nusyuz, istri ngambek sama suami, manyun saja mulutnya sama suami. Suami itu punya beberapa tahap kewajiban untuk ngingetin si istri. Yang pertama, pakai omongan, ingetin. Kalau yang sama-sama santri gampang, makanya Ustaz Komar sama Ustaz Jadi itu, Ustaz Komar tinggal bilang, buka lagi tutupnya. Tinggal begitu doang. Kenapa? Karena dua-duanya belajar. Begitu manyun, buka tutupnya. Tapi kalau bapak-bapak yang mungkin istrinya kan belajar tutup, ingetin, Bu, nggak boleh manyun. Mau masuk surga? Itu yang pertama. Tapi kalau dengan omongan nggak mempan, yang kedua, pisah. Pisahnya itu pisah ranjang, belum cerai, pisah ranjang. Jangan tidur sekasus. Pisah ranjang. Dia tidur di kamar satu, bapak tidur di kamar satu. Dengan cara ini masih ngomong juga, masih maju juga. Maka cara yang ketiga boleh dipukul, tapi dengan pukulan kasih sayang. Pukulan yang ingetin supaya istrinya, kamu itu salah, Bu. Kamu itu salah, sayang. Dengan cara pukulan kasih sayang, contohnya gimana? Dicontohkan itu pakai ujungnya sarung. Ya. Kalau dipukul pakai ujungnya sarung, sakit nggak? Nah, itu kayak dipukul kan nggak sakit. Maksudnya ingetin dengan rasa kasih sayang. Tapi bapak-bapak juga jangan nakal. Ujungnya sarung ujungnya dikasih batu, beton. Jadi pukul dengan pukulan sayang, itu bapaknya. Dengan pukulan sayang. Setelah diberi tak pernah tiga baru boleh dicerai. Itu nusyuz, ngambek, termasuk ketika seseorang nusyuz. Ini bab nusyuz itu adanya setelah bab qasam, bab pembagian istri. Ya, kenapa ada bab nusyuz, bab istri ngambek? Karena setelah bab qasam itu apa? Bab pembagian istri kalau dipoligami. Jadi biasanya istri kalau dipoligami pasti manyun. Nah kalau sudah manyun, ini nih obatnya. Punya 4 cara. Kalau sudah manyun, bapak nggak berhak untuk ngasih nafkah sama istri. Nah ini cerita kejadian terjadi apa yang dialami oleh seorang laki-laki. Begitu ngambek, bahkan marah-marah sama suaminya karena itu mudah dipotong. Kalau tadi yang dicontohkan zaman ini itu motor dijual satu-satunya alat buat ngegojek, akhirnya dicerai. Setelah dicerai, lihat balasan bajaza datang seorang laki-laki, faja'ahu rajulun wa qala lahu ma'i bintun wa qad khatabaha kathirun minan nas wa lam yuzawwijha wal an uzawwijuka biha fatazawwajaha wa ba'atha biha ilayhi wa ba'atha ma'aha 'asharatan. Setelah kejadian itu dicerai, enggak beberapa lama kemudian datang seorang laki-laki yang baik, orang yang dimulai pada. Dia bilang, apa aku punya anak
anak perempuan. Sudah banyak laki-laki di luar sana yang menikah anak, tapi kamu kasih. Sekarang aku nikahkan engkau dengan anak. Kenapa? Bila sebab itu. Karena sebab laki-laki ini memuliakan tamu. Allah yang balas. Allah yang perintahkan, Allah yang akan buktikan bahwa perintahnya Allah ketika dilaksanakan itu benar. Tenang hati, tenang berusaha. Gak dikasih lama-lama sama Allah, gak punya pendamping. Langsung cash Allah kasih. Di sini diceritakan apa? Banyak wamal khatalah katsirun minan nas. Mulai banyak yang melamar, gak dikasih. Tahu-tahu ini laki-laki gak melamar, dikasih dinikahin. Gak sampai di situ. Wa ba'atha biha ilaihi wa ba'atha ma'aha asyratan minal ghuyub. Gak cuma dinikahin sama ini perempuan, tapi ternyata begitu perempuannya datang, dia bawa 10 kuda. Jadi nyembelih 1 kuda buat memuliakan tamu. Ketika nyembelih 1 kuda memuliakan tamu, artinya dia nyembelih 1 kuda untuk sedekah kepada tamu tersebut. Allah ganti cash 10 kuda. Masih ingat kemarin kata Imam Suyuti ada 5 pahala sedekah ya. Yang paling ringan 10 kali lipat. Kepada siapa? Bisahihin gizi. Kepada orang yang badannya sehat. Kira-kira ini tamu badannya sehat. Yang beri 1 kuda Allah ganti ke 10 kuda. Makanya bapak-bapak ibu-ibu jangan ragu lagi. Besok ada tamu, nggak punya uang apa yang ada di rumah untuk memuliakan tamu tersebut. Niatnya apa? Jalankan apa yang Allah perintahkan. Jadi ini saking pentingnya memuliakan tamu, diingat sama Rasul dengan iman kepada Allah dan hari kiamat. Jadi kayaknya kalau lihat cerita ini enak punya istri kebanggaan diganti sama Allah, langsung guys. Punya istrinya melaporkan, punya istrinya majukan. Begitu diceraiin, Allah ganti langsung dengan seorang wanita yang banyak yang mau. Artinya kalau banyak yang mau pasti dia cantik, dia pintar, dia akhlaknya baik, dia adabnya tinggi. Gak cuma itu, dia kan kehilangan seorang istri dengan 1 kuda. Allah ganti dengan 10 kuda. Untung gak diganti pakai 10 istri. Paling cuma 4 istri kalau jadi ya. Lanjutkan. Di sini diceritakan Sayyid Abdul Rahman bin Sulaiman al-Ahdad qala awladihi ij'aluni wa qifatan aqum biha min khidmatil ibad. Faqalu lahu kunna waqifatan ma'ahadil qaimin biha. Jadi suatu ketika Al-Habib Abdul Rahman bin Sulaiman al-Ahdad ngomong sama anak-anaknya, anak-anaknya, coba kasih tahu kepada aku, kabarkan kepada aku satu pekerjaan yang lebih hebat, yang lebih mulia, yang lebih dahsyat, yang lebih penting daripada memuliakan tamu. Apa pekerjaan yang lain yang lebih mulia daripada pekerjaan ini? Anak-anaknya jawab, ada satu. Apa? Membantu orang yang memuliakan tamu. Itu pekerjaan yang lebih dahsyat, menyetarai. Kenapa ya? Dua-duanya sama-sama menghormati tamu. Artinya begitu ditanya mana lagi pekerjaan yang mulia selain memuliakan tamu, mana lagi pekerjaan yang hebat, yang bagus selain memuliakan tamu, yaitu pekerjaan membantu orang yang memuliakan tamu. Makanya sebetulnya membantu tamu mulia. Kenapa? Kalau buat rumahnya kedatangan tamu, kira-kira yang bikin intens siapa? Membantu. Yang jadi intensnya siapa? Pembantu lagi. Yang bawain makanannya siapa? Pembantu lagi. Makanya mulia. Kenapa? Memuliakan tamu. Maka kata beliau apa? Idzan aj'alu wazifati fi khidmati diman taqdimani alihim lahum inda wujudihim. Kalau begitu, aku akan jadikan pekerjaanku untuk membantu tamu mengangkatkan sendal mereka ketika mereka keluar dari rumah tuan rumah.
Jadi saking mulianya menghormati tamu, bawain segala tamu sudah mulia. Makanya saya sering sampaikan sama santri, tamunya guru itu posisinya sama dengan guru. Jadi tamu yang guru ya guru, mau itu tamu punya ilmu nggak punya ilmu, mau itu tamu bijak nggak bijak, mau itu tamu ulama bukan ulama, ketika datang kepada gurunya, maka posisi tamu tersebut menjadi guru. Maka menghormati tamu tersebut menjadi sebuah kewajiban bagi diri. Kenapa? Karena memuliakan tamu tersebut. Saya ini sering kalau kita baca ada Khadimul Ta'al. Saya sering tulis Khadimul Ta'al, saya mungkin sering tulis juga Khadimul Ta'al. Maksudnya apa Khadimul Ta'al itu? Orang yang berkhidmat, orang yang membantu membawakan sandal. Ini pekerjaan bukan pekerjaan kita. Mulia banget kalau sekarang. Masih ingat saat ketika Syekhunan isi acara di satu tempat kehilangan sandalnya. Kenapa? Sandalnya ada namanya. Begitu turun dari panggung, nyari sandalnya. Tengok kanan, tengok kiri, nggak ada sandal. Akhirnya panitia yang malu juga, sandal panitia dikasih. Kenapa ya? Karena nggak ada khadimah, nggak ada yang berkhidmat untuk khusus sekali. Ini tentang malam berenang sampai sekali ambil. Ini cerita artinya mengajarkan kepada kita menghormati tamu dengan cara apa? Walaupun cuma makan sendalnya, walaupun cuma dengan sekedar menuangin air ketika mau cuci tangan doang, itu juga sudah termasuk pada pemuliaan. Baik, kita lanjutkan. Qala Sayyidina Ali Ahmad bin Hasan al-Attas radhiyallahu ta'ala anhu fi ba'di zahirihi min as-sadat al-alawiyyi, idza ja'ani ahadun mimman uhibbuhu atruku awradi wa ajlisu ma'ahu. Wa kana ba'du salaf wa huwa Sayyid Amri bin Abdullah al-Idrus sahib fihi yaqul al-awrad tubda wa majalasatu ikhwan al-muslim. Jadi diceritakan Habib Ahmad bin Hasan al-Attas mengatakan kepada tamu-tamu, beliau lagi cerita, aku kalau kedatangan tamu, aku tinggalin diriku, aku lebih mengutamakan memuliakan tamu. Contohnya begini, bapak ibu biasa wirid habis asar, tahu-tahu ada tamu habis asar. Biasa wirid habis asar, tahu-tahu datang tamu habis asar. Maka yang dilakukan oleh beliau, wiridnya ditinggalin, lebih didahulukan memuliakan tamu. Kenapa? Dipilih mana yang lebih wajib, mana yang lebih penting. Ada wajib, ada aujab, ada muhim, ada aham. Ada yang wajib, tapi ada yang lebih wajib lagi. Ada yang penting, tapi ada yang lebih penting lagi. Maka beliau memilih untuk memuliakan tamu. Bahkan Habib Amri bin Abdullah terus mengatakan, kalau wirid bisa dikodok, tapi kalau menghormati tamu nggak bisa dikodok. Sekali tamu datang tidak dihormati, sudah nggak ada kodoknya. Artinya sekali tamu datang nggak dihormati, iman kita nggak sempurna. Iman kita nggak sempurna. Tapi wirid yang biasa kita lakukan, dakwah setiap habis maghrib, tahu-tahu datang tamu habis maghrib, bisa diganti nanti malam. Bisa diganti habis sholat isya, bisa diganti sambil tahajud. Makanya kenapa Syekhuna kalau setelah maghrib wadifahnya, setelah maghrib wadifah biasanya kalau ada tamu, wadifahnya nanti malam. Kenapa? Memuliakan tamunya lebih wajib daripada wirid. Jadi ini saking pentingnya. Coba lihat, ini sudah dakwah, sudah istiqomah. Kedatangan tamu yang istiqomah ini bisa dikendal nanti. Sama dengan kita lagi belajar, datang suara adzan,
Maka yang harus kita lanjutkan adalah meneruskan pelajarannya. Bukan pelajarannya selesai itu sholat kan? Kenapa? Karena sholat fardu di awal waktu itu sunnah. Belajarnya wajib. Yang sunnah tidak bisa mengalahkan yang wajib. Yang wajib terus dijalankan, yang sunnah nanti dulu. Kenapa? Karena nggak bisa yang sunnah mengalahkan yang wajib. Terusin dulu belajar. Selesai belajar baru sholat. Karena mengerjakan sholat awal waktu cuma sunnah, bukan wajib. Kecuali dua-duanya wajib. Oh, mengerjakan sholat di awal waktu wajib, ya tinggalkan dulu belajar. Tapi belajar untuk ilmu itu fardu. Makanya kenapa ini juga lagi-lagi kalau dia suruh mengaku ada jadwal nanti malam sholatnya diundur. Kenapa? Karena sholat awal waktu sunnah. Begitu pula santri ngaji sudah ada di luar isya, ada sholat awal waktunya sunnah, tapi belajarnya wajib. Dan ada ingat betul satu ketika Syekhuna ada acara di daerah Banten, waktunya dulu datang waktu masak, lagi isi enak-enak ada di bentak itu suruh berhenti. Kenapa? Adanya di masjid itu sunnah. Orang yang lagi menuntut ilmu wajib. Orang yang menuntut ilmu mengganggu. Kira-kira boleh nggak? Yang sunnah mengganggu wajib? Nggak boleh. Yang sunnah nggak boleh mengganggu. Mengganggu aja nggak boleh. Apalagi mengalahkan yang wajib. Dan itu pernah dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Ali bahasa Belanda. Di satu ketika Syekh Muhammad lagi isi tahu-tahu ada yang ada disamperin di masjid. Kamu nggak tahu lagi ada pengajian atau sengaja ada pengen ngeganggu orang yang lagi pengajian? Ditanya gitu. Kalau anda nggak tahu, ya saya kasih tahu. Tapi kalau anda tahu, artinya anda coba-coba mengganggu orang yang sedang menjalankan kewajiban. Makanya ini juga termasuk kaitannya dengan sholat sunnah, lagi sholat duha, lagi sholat tahajud. Tahu-tahu orang Quran itu, maka mana yang harus didahulukan? Batalin sholat. Itu sholat sunnah, kecuali lagi sholat wajib. Kalau lagi sholat sunnah, lagi sholat sunnah Allahu Akbar, sholat duha dipanggil, batalin sholat duhanya, datang ke orang tua. Kenapa? Datang perintah orang tuanya, wajib sholat sunnah duhanya. Jadi intinya sholat perkara yang sunnah nggak boleh mengalahkan perkara yang wajib. Bagaimanapun bentuknya, jangankan mengalahkan nomor 2 dan nomor 2 itu perkara yang sunnah. Nah, begitu juga wirid-wiridnya itu sunnah, jadi nggak wajib wirid itu, nggak ada. Ilah kecuali yang sudah masuk tariqah itu menjadi sebuah kewajiban. Itu pun dengan kelengkapan waktu. Yang biasa wajib habis maghrib kan bisa habis isya. Tamunya datang habis maghrib, ya nanti habis isya. Oh, tamunya masih lanjut habis isya, bisa nanti pindah waktunya sholat tahajud. Jadi masih ada pengaruh. Baik, yang terakhir di sini ceritakan Anak Habib Abu Bakar bin Abdullah terus lamma ja'ahu Syekh bin al-Amudi wa kana min al-ulama wa huwa tilmidhu li walidihi wa Syekh Abu Bakar kana yaqra'u alayhi al-dhamahu wa dhabaha lahu 40 ra'san min al-ghanam wa kana Syekh yuhibbul balad faqaddama lahu 40 balad. Jadi diceritakan satu ketika Habib Abu Bakar bin Abdullah al-Qudus ini kedatangan seorang syekh, kedatangan seorang guru, kedatangan seorang ulama. Nah, seorang ulama ini beliau murid orang tuanya. Jadi kalau mau permisalan begini, anak kedatangan tamu siapa Ustaz Somad. Jadi Habib Abu Bakar kedatangan tamu seorang ulama besar. Nah, seorang ulama besar ini murid orang tua. Tapi Habib Abu Bakarnya dulu belajar sama syekhnya ini, sama ulamanya ini. Nama syekhnya sama-sama Abu Bakar. Jadi Habib Abu Bakar belajar sama Syekh Abu Bakar. Nah, Syekh Abu Bakar ini murid orang tuanya. Begitu datang, Allah diagungkan kedatangannya, dihormati kedatangannya.
Bahkan beliau menyembelih 40 kambing. 40 kambing cuma untuk menyambut satu orang ulama. Wa kana syekh yuhibbul qalb faqaddamahu lahu arba'in. Kenapa beliau potong 40 kambing? Karena Syekh Abu Bakar ini suka anti kambing. Jadi bukan beli anti kambing, bukan. Kambingnya langsung dipotong 40 supaya apa? Diambil langsung hatinya. Sangat memuliakan. Suka anti kambing, suka anti ayam. Bukannya beli di pasar 40 anti ayam atau berapa anti kambingnya, langsung kambingnya dipotongin. Karena suka anti kambingnya dipotongin. Artinya sudah itu saking memuliakannya. Kemudian disajikan bahkan ada syekh bagian bahwa Nabi Nafsihi ada Islam. Ini syekh orang fakir, orang punya ilmu. Tapi beliau katakan apa? Ini pemborosan ini. Kenapa ini sebegini rupanya nyambungan? Padahal meskipun dia gurunya, tapi gurunya ini murid ayahnya. Masih ingat bagaimana seorang ulama dulu saking memuliakan gurunya, cium tangan anak, padahal anak gurunya ini muridnya sendiri. Saking tidak mau, saking menghormati guru. Makanya ini Syekh Abu Bakar protes. Istrinya mau gini ya, Abu Bakar, kenapa kau lakukan ini? Sampai nyembelih 40 kambing cuma karena kau tahu aku suka anti kambing. Kau gak mau beli itu di pasar. Kau sembelihkan kambingnya untukmu, kau sajikan itu kambingnya untukmu, sekalian kambing-kambing. Ini Islam, ini pemborosan, ini pemubadaran. Atas apa yang dijawab oleh Abu Bakar? Dijawab sama beliau, fakashafahul Habib Abu Bakar wa qala abdamnahu bi ajli al-ilm qalu israf qul ya syekh wal bani yaqulu fil nas khair. Kami ini memuliakanmu, kami ini menghormatimu karena apa? Karena ilmu yang kau punya. Tapi kau mengatakan kami memboroskan, kami menghambur-hamburkan apa? Ini bukan Israel kata beliau. Ini mulianya kami, penghormatan kami terhadap ilmu. Terlebih ilmu itu datang kepada kami sebagai tamu. Maka makanlah ya Syekh. Sudah makan aja. Wal baqi yaquluna seperti ada pun sisanya 40 kambing, ya 40 kambing bayangin satu orang. Ada di sini yang bisa makan habisin 40 kambing. Teror malam itu. Ya. Pusing, apalagi belum dapat hidayah gitu. Pusing makan 40 kambing satu malam. Makanya di sini Habib Abu Bakar, ini Habib Abu Bakar yang dimaksud di sini Habib Abu Bakar lagi. Habib Abu Bakar Abdullah di sini Habib Abu Bakar lagi. Masih hidup beliau sekarang. Ini ceritanya cerita dari beliau. Potong 40 kambing untuk menyediakan satu guru. Kenapa? Karena gurunya suka anti kambing. Akhirnya kata Habib Abu Bakar, udah Syekh makan aja makan. Sisanya orang-orang yang lain yang mengharapkan berkah dari ini. Ini makanya kenapa dulu pada saat kita soleh ulama-ulama kita dulu kalau kedatangan kamu yang ulama masak sebanyak-banyaknya, nggak mikirin mubazir apa enggak, masak sebanyak-banyaknya. Kenapa? Setelah dimasak cuma dilihat doang, nggak dipegang. Sudah dapat berkahnya, maka dibagi-bagiin tuh. Saudaranya dikasih, kerabatnya dikasih, tetangganya dikasih. Pertama sedekah, kedua kasih berkah orang. Jadi tak ada istilah israf untuk menyambut tamu, apalagi tamu kan. Itu bab ikrarul. Habis sudah. Mudah-mudahan setelah akan bab ikrarul ini kita semua bisa lebih menghormati tamu-tamu kita. Siapapun tamu yang datang, mau kita kenal atau kita kenal, yang lebih mulia adalah ketika kita memuliakan tamu yang nggak kita kenal. Begitu kan kemarin kedatangan tamu yang kita kenal bagaikan kedatangan Rasul alaihi wasallam. Tapi kedatangan tamu yang nggak kita kenal kemudian kita hormati, kita jaga dia, kita muliakan dia, bagaikan menghormati memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya senang kalau datang tamu
kita semua bisa menghormati tamu yang datang kepada kita, bisa menghormati orang-orang yang datang berziarah kepada kita. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahu a'lam bishawab. Ya Rabbana atarafna bi annana atarafna wa annana ashrafna wa annana ashrafna fatub 'alaina tawbah nawzil li kulli hawbah wasturna Alhamdulillah.